Selamat datang di channel Vegetarium Farms, channel yang akan membahas tentang dunia perkebunan dan pertanian. Kita akan rutin bikin podcast seputar perkebunan dan pertanian. Dan ini juga merupakan podcast pertama dan satu-satunya yang membahas tentang dunia perkebunan dan pertanian. Saat ini saya Nathan Aditya berada di dataran tinggi Nongko Jajar yang tentu sejuk, dingin, bersama tamu-tamu spesial saya. Ada Edmund Nathaniel Biasi. Selamat datang, Ko Edmund. Ada Vicky Melinda dan Dr. Hartono Tanto. Selamat datang, Cece dan Dr. Hartono. Selamat datang. Kita akan membahas di episode pertama ini sangat seru tentang dunia perkebunan dan pertanian. Edmund dan Vicky adalah owner dari Vegetarium Farms. Jika Anda ingin kunjungi Instagramnya, silahkan di @vegetarium.farms. Di sana Anda bisa mendapatkan produk-produk sayuran yang terbaik, hidroponik dan non-hidroponik. Jumlah pilihan sayurnya, jenis sayurannya banyak banget. Dan pasti bisa melengkapi kebutuhan sayuran untuk rumah dan kebutuhan keluarga Anda. Dan kita hari ini akan membahas tentang pentingnya konsumsi sayuran bagi kehidupan kita sekeluarga. Kita memahami bahwa konsumsi sayuran adalah satu hal yang penting, tapi kok rasanya hari-hari ini banyak masyarakat kita yang lebih suka makan daging ya. Nanti kita akan tanya dengan Dr. Hartono. Tapi sebelumnya saya mau tanya dengan Ko Edmund dan Vicky. Apa yang membuat suami istri yang satu ini itu mau membudidayakan produk sayuran di Vegetarium Farms? Mohon maaf ya, karena pilihan bisnis itu kan banyak sekali ya. Dan kita tahu bahwa rekan-rekan muda mungkin memilih yang lebih populer. Tapi kenapa Koko dan Cece memilih untuk membudidayakan pilihan sayuran yang ada di Vegetarium Farm ini? Apa alasannya? Saya memilih untuk membudidayakan sayuran karena itu adalah ketertarikan saya. Dan juga saya memilih untuk universitas dengan jurusan plant science. Karena memang ketertarikan dan latar belakang pendidikan ya. Itu yang membawa Koko dan Cece ke sini. Memang asalnya dari kota Surabaya, tapi harus ada di sini, dataran tinggi Nongko Jajar. Saya mau tanya ke Cece dulu. Gimana di sini? Happy nggak sih sebenarnya? Happy. Udaranya dingin banget di sini. Udaranya dingin? Iya. Lalu juga dengan tumbuhan, sayuran, iya, perkebunan. Fresh sekali di sini. Jadi kalau saya dibandingkan sama, saya kan dulu di Surabaya ya, kan panas sekali kok misalnya hari-hari lagi musim kemarau gitu. Jadi enak sekali di sini. Itu pilihan yang Ko Edmund dan Vicky ambil ya untuk fokus mengembangkan Vegetarium Farms. Pertanyaan untuk Dr. Hartono. Dok, apa sih dok korelasi antara konsumsi sayuran dengan penurunan risiko penyakit? Ya, masyarakat pasti sudah tahu lah ya, kalau sayuran itu pasti mengandung serat yang tinggi. Minimal serat yang tinggi itu memudahkan kita untuk melancarkan kita kalau ke belakang lah ya. Sehingga itu mengurangi resiko minimal kanker usus besar. Tapi selain itu fungsi sayuran kan banyak sebenarnya. Kenapa mencegah kanker? Karena sayuran itu ya beberapa sayuran, banyak macam sayuran lah ya. Kita ngomong secara general aja. Sayuran itu punya yang disebut indoles, isotiazin, kemudian ada yang disebut sulforafin, macam-macam lah itu merupakan zat anti kanker memang, yang memang terkandung di sayuran kita. Jadi memang itu yang perlu kita sadari bahwa Tuhan memberikan anugerah lewat sayur mayur itu untuk mencegah kanker memang seperti itu. Hal yang lain, saya kira masyarakat juga banyak yang tahu lah sudah. Sayuran itu terutama sayuran yang berwarna hijau ya, banyak mengandung vitamin A. Vitamin A, sebagaimana kita tahu vitamin A ya, selain yang masyarakat kenal untuk penglihatan kita, tapi yang paling penting vitamin A itu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Supaya kita nggak gampang sakit. Terus yang paling penting vitamin A itu juga bisa bikin kulit kita glowing toh. Rambut kita akan jadi bagus begitu. Itu juga fungsi dari vitamin A sebenarnya. Yang orang-orang taunya ya untuk penglihatan kita lah sebenarnya ya. Tapi itu lebih penting karena itu produk-produk kosmetik kan banyak vitamin A-nya juga. Untuk kulit kita makin halus, makin glowing, rambut kita makin bagus. Nah, sayuran yang berwarna hijau pasti banyak vitamin A-nya.
Iya, iya, iya. Hal-hal yang lain lagi juga, ya di kehidupan modern ini kan masyarakat pasti stressful lah ya. Sayuran itu mengandung mineral-mineral yang menenangkan sebenarnya. Oh ya? Kayak apa namanya, manganes itu seperti itu ya. Oke. Orang-orang depresi akan lebih happy, mengurangi depresi lah untuk hal seperti itu. Oke. Kalau ada juga sayuran-sayuran yang mengandung nitrit sama nitrat, itu mengurangi tekanan darah lah. Di samping juga hal-hal lainnya tentunya ya, dan hal yang lain yang paling penting juga lagi yang lain itu selain nitrit dan nitrat itu juga ada hal-hal lain yang dipunyai sayuran. Contohnya untuk yang seperti tadi saya sampaikan tadi ya, selain untuk ahli kanker, hal yang menyenangkan itu adalah mengandung banyak vitamin juga tentunya ya. Iya, betul. Vitamin macam-macam lah ya, vitamin B1, vitamin B6, B2, kemudian vitamin folic acid dan sebagainya. Yang notabene membuat kita juga beberapa itu mengurangi kecemasan, mengurangi apa namanya gangguan tidur, dan mengurangi juga depresi. Wow. Dan minimal itu kan membuat kita lebih mudah untuk tidur lah ya. Oke. Jadi sebenarnya fungsi sayuran banyak sih kalau kita mau sebut. Dari penjelasan dokter tadi lengkap sekali ya dok ya. Dari pencernaan sampai kecemasan. Iya betul, karena di era modern ini kan kita nggak bisa pungkiri toh ya. Ya kehidupan yang serba cepat, target-target dari atasan, banyak semua bikin hidup kita kan pasti stressful lah ya. Tapi stres memang diperlukan sih supaya peradaban manusia terus tumbuh kan ya. Iya betul. Selama itu termanage dengan baik tentunya ya, seperti itu. Wow. Kita taunya ya, mungkin ini di video yang pertama Anda lihat adalah sayuran. Kita sepakat bahwa sayuran adalah hal yang baik. Tapi dari penjelasan dokter, bahkan saya pun baru tahu bahwa mempengaruhi tingkat kecemasan, mempengaruhi tingkat depresi, supaya kita hidup lebih nyaman. Dan tadi satu kata yang tepat adalah makan sayuran itu menyenangkan. Iya. Seperti itu ya dok ya? Betul. Kalau kita lihat juga di Indonesia ini relatif harganya lebih murah ya dok ya? Iya betul. Dapatnya juga lebih gampang. Bersyukur sekali. Harusnya seperti itu. Wow. Ada negara-negara yang impor, cuma karena nggak punya pertanian kan? Seperti itu. Jadi kita masih syukuri Indonesia ini sangat kaya dan sayuran bisa tumbuh dengan sangat subur di Indonesia. Sepakat. Itu dia ya. Semoga dari podcast kali ini yang kita akan lanjut terus pembahasan tentang pentingnya makan sayur, membuat kita sadar bahwa makan sayuran itu menyenangkan. Saya dulu juga nggak suka makan sayur kok. Karena faktor budaya ya, waktu kecil ya. Karena dulu ayah saya punya peternakan ayam, jadi sukanya makan telur dulu ya. Tetapi karena memang saya juga mempelajari banyak hal, kan saya seorang dokter juga. Jadi akhirnya ya memang, apalagi istri saya suka sayur, akhirnya ya memang konsumsi sayur itu penting. Wow. Untuk menjaga berat badan. Wow. Mengurangi tekanan darah tinggi, untuk mencegah kanker tentunya ya. Oke. Benar juga. Misalnya untuk mencegah serangan jantung juga. Wow. Karena beberapa zat yang dikandung oleh sayuran itu juga untuk mencegah deposisi lemak jahat di pembuluh darah jantung. Wow. Jadi memang fungsinya banyak sebenarnya. Kalau kita ngomong-ngomong itu panjang sekali ya, tetapi intinya fungsinya sayuran itu sangat banyak gunanya untuk kita. Oke. Dan maaf Dokter Hartono, berarti kalau dari penjelasannya Dokter Hartono, dari apa yang Dokter Hartono pernah alami juga, di masa kecil belum pernah suka makan sayur, tapi sekarang sudah mulai terbiasa makan sayur, intinya tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Jelas. Wow. Karena kesehatan itu paling mahal. Kan kita itu punya semuanya percuma kalau nggak sehat tuh. Iya. Jadi kesehatan itu nomor satu lah. Kalau orang sudah sakit pasti biayanya mahal. Daripada begitu lebih mencegah tuh daripada kita jadi sakit. Itu dia ya. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Mudah-mudahan buat kita yang nonton video podcast ini gitu ya, menangkap satu kalimat penting, makan sayur itu menyenangkan. Kembali ke Ko Edmund dan Chef Vicky. Di Vegetarium Farms ini, di dataran tinggi Nongko Jajar ini, apa saja produk-produk yang sudah ditumbuh kembangkan atau dibudidayakan? Jadi kami menumbuhkan sayuran daun seperti selada, bayam, sioma, dan lain-lain.
dan ada juga buah seperti papaya dan juga sayuran buah seperti tomat, cabai, terong, dan lain-lain. Oke. Secara keseluruhan kami saat ini sudah memproduksi 50 jenis. 50 jenis sayuran dan buah-buahan. Luar biasa juga ya, banyak juga ya. Tadi saya lihat juga ada pohon durian yang akan dikembangkan di tahun ini, betul ya? Iya, benar sekali. Luar biasa. Berarti bisa kita simpulkan ya, Dokter Hartono, di dataran tinggi Gunung Jajar atau mungkin di semua daerah lah ya, sangat memungkinkan untuk sayuran itu bisa tumbuh, subur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Wow. Program pemerintah juga kan ya, Mhm. merangsang generasi muda untuk menjadi petani-petani muda lah ya. Iya. Dan Iya. itu sangat cocok sih sebenarnya ya, Mhm. karena sumber makanan itu yang bisa diperbaharui itu salah satunya kan sayuran, Betul, betul. ya toh? Iya, iya, Di iya. Iya. era zaman yang serba modern ini, sayuran sangat penting tentunya. Sayuran sangat penting. Iya. Tapi menurut dokter, menurut apa yang dokter sudah lihat, menurut survei juga, bagaimana konsumsi sayuran untuk masyarakat Indonesia? Sudahkah ideal? Menurut saya sih memang belum ideal lah ya. Oke. Tapi saya nggak punya angkanya yang pasti Mhm. itu. Tapi menurut saya itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Kenapa? Kesadaran masyarakat akan hidup sehat makin meningkat. Mhm. Karena mereka memahami usia muda bukan jaminan mereka akan tidak terkena penyakit kan? Ya. Serangan jantung makin mudah, stroke juga makin mudah. Mhm. Apa yang kita makan itu mempengaruhi badan kita. Apa yang kita makan mempengaruhi badan Jadi kita. kalau makanan yang kita makan itu kadarnya seimbang, makanannya mengandung unsur-unsur yang sehat, Mhm. otomatis badan kita juga sehat. Ya, Jadi penyakit itu juga tergantung apa yang kita makan sebenarnya. itu dia. Di era yang serba cepat ini, banyak makanan yang memang serba fast food mungkin. Mhm. Mhm. Mungkin kita perlu kembali ke hal-hal yang memang pola makan yang sehat. Ya, itu Dan dia. di era yang memang serba cepat ini, lahan pertanian mungkin makin menyempit ya. Mhm. Mhm. Mungkin perlu teknologi budidaya Ya. sayuran yang makin berkembang, Mhm. tetapi memudahkan proses untuk regenerasi tanaman juga lebih cepat tentunya. Iya, iya. Tentunya dengan cara alamiah ya, Mhm. bukan rekayasa genetik tentunya. Itu dia. Hal seperti itu. Dan salah satunya ya yang ada di Vegetarium Farms ini, Dok ya. Betul. Ada budidaya secara hidroponik. Ya, Ini sudah kita lihat bahwa sayuran sangat tumbuh subur, Iya. nutrisinya juga sangat baik, begitu ya, Dok ya. dengan nutrisi yang organik tentunya ya. Mhm. Mhm. Tentunya ya memang kita mau hidup sehat ya mulai dari keluarga lah ya. Iya, betul. Budaya makan sayur itu kan dari keluarga. Mhm. Jadi dimulai mesti dari keluarga lah. Idealnya berapa sih, Dok? Satu porsi deh. Kalau kita makan siang misalnya. Iya. Sayuran berapa persen? Iya, kalau nanti lihat diagram sayuran kan itu terlihat ya. Tapi kalau kita ngomong secara kasarnya, walaupun sekarang orang-orang nggak suka diet karbo ya, karbo tetap harus ada lah ya untuk Oke. sumber energi ya. Mhm. Nah, apa namanya karbo bisa 6 sampai 9 porsi, Oke. fat satu lah ya, Mhm. protein 1 sampai 2, kemudian dairy 1 sampai 2 juga, Iya. sayur 5, Wow. minimal 400 gram sehari lah. 400 gram sehari. Iya, Itu mencukupi kebutuhan harian seseorang. kebutuhan sehari seseorang. Oke. Ya. Oke. Wow, itu dia ya. Hari ini obrolan yang seru, kita kembali membahas tentang pentingnya makan sayuran bersama owner dari Vegetarium Farms dan praktisi kesehatan Dr. Hartono Tanto. Kembali ke Koetmen dan Vicky. Saya penasaran deh, Vegetarium Farms ini kan membudidayakan 50 jenis sayuran yang juga didistribusikan secara grosir maupun eceran. Apa yang menjadi kunci supaya hasil tanam itu tetap dalam kualitas yang oke? Untuk menjaga kualitas kami, yang pertama-tama itu kami memilih benih yang bagus, Oke. resisten terhadap hama dan penyakit. Mhm. Kemudian kami menjaga kebersihan dalam pemakingan sayur kami. Ya. Kemudian untuk pengiriman sayur kami usahakan untuk dalam satu hari yang sama atau hari selanjutnya. Oke, dalam satu hari yang sama berarti memang sayur itu dipanen sampai ke rumah pesanan tidak kurang dari 24 jam. Ya. Tidak lebih dari 24 jam. Kita lebih dari 24 jam. Wow, itu upaya yang Koko Cece lakukan di Vegetarium Farms supaya hasil panennya tetap terjaga kualitasnya. Ya. Seperti itu. Baik, Dokter Hartono. Dok, saya penasaran nih dengan gaya hidup yang
lagi in hari-hari ini. Namanya adalah plant based. Kembali ke tanaman, sayuran. Menurut dokter itu oke nggak sih? Menurut saya sih oke, karena kita butuh nutrisi yang seimbang untuk badan kita kan. Oke. Saya bukan orang yang anti untuk masalah makanan vegan, enggak juga. Oke. Tapi saya lebih suka yang fleksibel lah. Dalam arti kebutuhan nutrisi itu kan bisa dari mana aja. Iya. Preferensi orang bisa macam-macam. Saya menghormati orang-orang yang memang vegetarian. Iya. Tapi kita juga perlu memang secara kromosom tubuh kita, genetik juga kita perlu protein-protein yang berasal dari hewani tentunya ya. Jadi bukan berarti saya anti hewani sama sekali, juga enggak. Fleksibel artinya komposisi makanan yang ideal termasuk sayuran yang baik lah tentunya untuk kita. Jadi ya tetap orang-orang yang memang cuma suka makan daging saja mungkin harus membuat hidupnya lebih seimbang. Karena kesehatan itu paling berharga. Kita bisa punya semuanya, tapi kalau tanpa kesehatan semuanya tidak ada apa-apanya. Itu dia. Pesan penting dari podcast kali ini. Tanpa kesehatan semuanya tidak ada apa-apanya. Podcast tentang perkebunan dan pertanian di channel Vegetarium Farms akan terus bisa Anda nikmati di episode-episode selanjutnya. Silakan subscribe, silakan follow di Instagramnya @vegetariumfarms. Dan saya thank you buat Ko Edmund dan Chef Vicky. Pak Hartono, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.